Ringkasan buku Emotional Intelligence atau Kecerdasan Emosional. Emotional Intelligence merupakan buku penting yang memberi kita informasi dan wawasan lengkap tentang kecerdasan emosi, pengelolaan emosi, dan upaya untuk menyeimbangkan emosi dalam berbagai aspek kehidupan kita dan interaksi kita dengan orang lain. Mungkin Anda sangat familiar dengan istilah IQ. Seperti yang kita tahu, bahwa IQ atau kecerdasan pikiran diartikan sebagai standar untuk menilai tingkat kecerdasan seseorang dan penentu utama keberhasilan seseorang. Dengan IQ tinggi, maka seseorang diasumsikan hidup berprestasi. IQ memang masih diakui sebagai elemen penting dari kesuksesan, terutama tentang akademik. Orang dengan IQ tinggi biasanya memang pintar di sekolah sehingga ia bisa mendapat pekerjaan baik dan berpenghasilan besar. Namun beberapa psikolog percaya bahwa standar IQ dinilai terlalu sempit dan tidak mencakup berbagai kecerdasan, kemampuan, dan pengetahuan manusia. Di sisi lain, pernahkah Anda mendengar tentang istilah EQ atau kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi dalam diri sendiri dan orang lain, dan kemampuan dalam menggunakan kesadaran ini untuk mengelola perilaku dan hubungan sesama manusia. Kecerdasan emosional atau EQ bukan didasarkan pada kepintaran seseorang, melainkan karakteristik pribadi ketika kita merasakan emosi yang muncul dalam diri kita apabila kita menerima stimulus dari luar. Namun IQ dan kecerdasan emosional bukanlah tentang kompetisi mana yang lebih baik, namun satu kesatuan yang saling melengkapi. Agar di satu sisi seseorang dapat meraih prestasi akademik di sekolah, di sisi lain orang tersebut dapat sukses dan berhasil di dunia praktis atau dunia nyata di luar sekolah, seperti dunia pekerjaan dan dunia usaha yang dilalui seseorang untuk mencapai kesuksesan. Hasil penelitian Daniel Goleman yang menyimpulkan bahwa kecerdasan emosional atau EQ menentukan 80% pencapaian kinerja individu dan organisasi, sedangkan IQ atau kecerdasan pikiran hanya 20% saja menentukan kinerja. Orang yang memiliki kecerdasan emosi baik akan mampu menggunakan otaknya dan kecerdasan pikiran atau IQ secara optimal. Sebaliknya, orang yang kecerdasan emosinya buruk tidak mampu menggunakan otak dan IQ dengan optimal. Kecerdasan emosi terdiri dari 5 hal berikut. 1. Self-awareness atau kesadaran diri. Kemampuan ini merupakan dasar dari kecerdasan emosional, yakni kesadaran seseorang akan emosinya sendiri. Sebagai contoh, apabila Anda menyadari diri Anda marah, sebaiknya Anda menenangkan diri, mencari informasi lebih dalam sebelum membuat keputusan. Jangan mengambil keputusan saat Anda sedang marah, sebelum keputusan tersebut dapat merusak Anda. 2. Managing emotion atau mengelola emosi. Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang ditimbulkan serta kemampuan untuk bangkit dari perasaan-perasaan yang menekan. Mengelola emosi merupakan kemampuan seseorang dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat sehingga tercapai keseimbangan dalam diri seseorang. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali. 3. Self-motivation atau motivasi diri. Tetap pada tujuan yang diinginkan, mengatasi impuls emosi negatif dan menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati serta mempunyai perasaan motivasi yang positif yaitu antusiasme, gairah, optimis, dan keyakinan diri. Yakni bahwa suatu usaha akan berhasil sekalipun banyak halangan dan tantangan. 4. Empati atau mengenali emosi orang lain. Kemampuan untuk mengenali, memahami, dan sensitif dengan perasaan orang lain dapat merasakan apa yang dirasakan dan diinginkan orang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan orang lain, sehingga ia lebih mampu menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap perasaan orang lain, dan lebih mampu untuk mendengarkan orang lain. 5. Handling relationship atau membina hubungan.
Kemampuan membaca situasi sosial, lancar dalam berinteraksi dengan orang lain, dan membentuk jaringan dapat menuntun emosi dan tindakan orang lain. Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antar sesama. Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan. Membaca isyarat nonverbal dari sikap yang diperlihatkan teman bicara dapat mengartikan gestur seseorang. Mengapa kecerdasan emosional sangat penting? Karena emosi kita memiliki pikiran mereka sendiri. Emosi ternyata dapat memiliki pandangan yang cukup independen terhadap pikiran rasional kita. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk dapat menyadari, mengelola, dan mengendalikan emosi kita agar dapat mendorong kita mencapai kesuksesan, bukan malah menghancurkan kita. Apakah Anda ingin mengetahui cara kerja emosi? Baik, saya akan jelaskan. Pertama, mata kita melihat sesuatu terjadi secara visual atau komunikasi melalui penglihatan. Sinyal visual tersebut berpindah dari retina mata ke talamus yang merupakan tempat lalu lintas rangsangan sensorik, di mana ia diterjemahkan ke dalam bahasa otak. Sebagian besar pesan sensorik tersebut kemudian pergi ke korteks visual, di mana dianalisis dan dinilai untuk makna dan respon yang sesuai. Pada saat ini, detak jantung dan tekanan darah meningkat, otot membesar dan bersiap untuk tindakan cepat. Jika respon itu emosional, sinyal tersebut pergi ke amigdala yang berperan dalam melakukan pengolahan dan ingatan terhadap reaksi emosi untuk mengaktifkan pusat emosi. Namun, sebagian kecil sinyal asli langsung dari talamus ke amigdala dalam transmisi yang lebih cepat tanpa melalui korteks, memungkinkan respon yang lebih cepat, atau biasanya responnya kurang tepat. Dengan demikian, amigdala dapat memicu respon emosional sebelum pusat kortikal sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Dengan kata lain, orang tersebut bertindak sebelum berpikir. Hal ini dikenal dengan istilah pembajakan amigdala, yang diperkenalkan oleh Daniel Goleman pada tahun 1996 dalam buku ini. Jadi, orang-orang bereaksi secara seketika dan di luar ukuran kewajaran terhadap stimulus yang sebenarnya. Respon emosional yang muncul dapat mengambil alih seluruh kerja otak dalam ukuran milidetik bila seseorang merasa terancam, takut, dan marah. Ada dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional, yakni 1. Faktor internal. Faktor internal adalah apa yang ada dalam diri seseorang yang mempengaruhi kecerdasan emosinya. Faktor internal ini memiliki dua sumber, yaitu segi jasmani dan psikologis. Segi jasmani adalah faktor fisik dan kesehatan. Apabila fisik dan kesehatan seseorang terganggu, dapat dimungkinkan mempengaruhi proses kecerdasan emosinya. Sedangkan segi psikologis mencakup pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, dan motivasi diri. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan stimulus atau rangsangan yang kita terima dari luar diri dan lingkungan yang dapat ditangkap melalui panca indera di mana kecerdasan emosi berlangsung. Untuk lebih memahami mengenai stimulus, Anda dapat melihat salah satu video dalam channel pengetahuan khusus ini yang berjudul 7 Kebiasaan Remaja yang Sangat Efektif.